melihara tanaman awalnya untuk meredam marah, tapi makin kesini kok ya jumlahnya makin nambah. Udah ya udah, kata istri udah mulai gundah. Tapi ini kan bagus untuk aku, bagus kalau kamu tidur di halaman. Aduh, padahal mau nambah tanaman. Yaudah deh, gue jadiin konten biar aman. Oh, Niao, Xiao Xiao. Halo, balik lagi bersama Bapak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tanaman kembali lagi. Wih, udah ada nama tanamannya. Boleh dikasih aplaus? Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Padahal waktu syuting kemarin nggak ada namanya. Tapi untung aja sama Bib dikasih nama jadi tanaman. Kali ini tempat di belakang gua adalah tanaman-tanaman di luar rumah. Jadi jenis tanamannya kali ini kita akan ngomongin tentang tanaman landscape. Tanaman landscape apa itu? Tanaman landscape ya tanaman yang sifatnya outdoor, ada di taman rumah lo. Jadi kalau misalnya lo punya lahan di depan rumah gitu yang biasa ditanamin pohon mangga, pengen lo cantikin. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang tanaman-tanaman landscape. Jadi yang lo lihat sekarang ini adalah taman yang memang kurang lebih 6 bulanan lah gua bangun ya, dibikin ya, ditanam. Karena sebelumnya pas lagi Januari 2020 ini tuh masih berantakan semua. Masih berantakan, dan waktu itu kan ini kan ada concernnya, ada filter air, terus juga ada mesin air juga. Jadi kelihatan kalau gua butuh sesuatu yang mempercantik dan juga secara fungsi nutupin si filter air dan mesin airnya. Karena ganggu banget kan, udah rumahnya mungil, tamannya mungil, ada gelogotan gede banget di situ, kan nggak asik. Tambah pula ada tempat sampah di sini, jadinya harus terlihat lebih estetik, lebih manis. Gua akhirnya bikinlah si tanaman landscape ini taruh di sini. Tadinya bentuknya nggak kayak gini nih. Desainnya nggak seperti ini, lebih sederhana lagi. Karena waktu itu gue manggil tukang taman, karena belum ngerti tanaman, jadinya dikasih tanaman-tanaman yang harganya juga murah, tapi biaya ongkos yang gue keluarin mahal. Nah, untungnya udah mulai ngerti tanaman, alhasil udah mulai paham, jadinya gue lebih detail lah ngomongin masalah jenis-jenis tanaman apa aja yang masuk ke dalam. Ini bisa lu terapin sendiri kalau memang lu mau ngekat budget ataupun lu pakai tukang tamannya ya. Kita akan bahas satu persatu deh tanamannya. Nah, ini kebetulan lagi kena hama dia, kena hama kutu. Jadinya suka rontok nih. Jadi lu harus kalau lihat dia ada macam kayak putih-putihnya ini nih di sini nih tuh. Ini tuh kutu tuh lihat. Dia bikin rontok si daun nih, tuh banyak banget. Ini harus kena pestisida sih. Nah, ini tanamannya namanya anting putri. Kalau lu suka ngeliat di pinggir-pinggir jalan suka jualan tanaman tuh, ini suka biasanya banyak nih. Ini namanya anting putri. Nah, ini salah satu jenis tanaman landscape yang populer di Indonesia. Tanamannya unik, kenapa? Karena batang dan juga rantingnya itu berasal dari dua tanaman yang berbeda. Jadi sistemnya di stack. Jadi kalau lu lihat nih, kayak ada lakbannya, dia nutupin di sini nih, ngiket gitu. Nah, ini dari kisaran harga, dari sisi kuantitinya gampang banget dicari sih. Dan simple dia penanganannya. Cuman masalahnya ya utama, kena hama tuh dia paling gampang. Nah, ini harganya kalau kita anting putri ini relatif ya. Banyak tipenya, tergantung seberapa. Nah, kalau tanaman landscape itu lu harus ngeliat bentuknya. Semakin bentuknya ajaib, semakin batangnya kemana-kemana, itu harganya makin mahal. Gitu. Kalau ini kisarannya masih di bawah 1 juta lalu masih bisa dapat. Kurang lebih 700-an, 800-an mungkin masih dapat ya. Nah, di bawahnya, nah ini tanaman landscape tuh seninya di sini. Lu harus tahu betul tentang komposisi yang ada di taman lu. Kalau yang lu lihat sekarang di bawahnya ini nih ada namanya tanaman apa ya? Sebentar, kucai mini. Jadi kalau lu tahu tuh yang soal tukang taman tuh suka jual pot-pot kecil polybag gitu. Nah, ini kucai mini ini. Lu mau injek kayak gimana nih, bandelnya bukan main dia. Dia nggak akan mati. Ini bisa juga dijadiin pilihan kalau lu pengen ngasih jenis yang berbeda. Karena ketika di sini ini udah masuknya ke
rumput gajah mini. Nah juga minim perawatan juga nih, rumput gajah mini. Dia harus kena matahari langsung. Karena kalau enggak dia bisanya panjang-panjang langsung daunnya. Nah ini ketika lu ngomongin tanaman landscape, ketika lu mau buat taman, lu juga harus memperhatikan arah matahari akan ada di mana. Apakah taman lu itu kena matahari 100% atau kucing ya? Jadi ketika lu mau bikin taman, lu harus perhatikan pula sinar mataharinya dia ada di mana. Bisa langsung, apakah seharian all day gitu, apa cuma pada saat pagi, apa pada saat sore, itu akan ngaruh ke pemilihan jenis tanamannya. Lanjut, karena memang concernnya adalah nutupin si filter yang gede, akhirnya gua ngedesainnya dengan si Pak Haji Amir, tukang taman gua. Ngasihnya yang sifatnya tinggi-tinggi. Nah ini salah satu tanamannya, ini tricolor. Ini gampang juga perawatannya, dan kalau ngeliat dari harga, kisarannya mungkin kalau udah sebesar ini sejutaan kali ya. Sejutaan, kurang lebih. Nah kalau lu lihat lagi di sampingnya, ini ada kaktus. Nah unik nih, kok tiba-tiba ada kaktus? Ya nggak apa-apa, pengen-pengennya aja gitu. Nah kaktus juga lu harus perhatikan, ketika lu mau menanam, biasanya kaktus tuh kalau dijual tuh sudah di dalam bentuk pot. Nah, yang dilakukan oleh Pak Haji Amir adalah potnya langsung dibenemin langsung ke dalam tanahnya. Karena kaktus itu tuh paling ringkih sama yang namanya air. Dia paling takut sama namanya air. Jadi gue nggak pernah gue siram nih, kalau gue lagi nyiram ini part kaktus ini selalu yang gue lewatin. Nah, jadi tinggi dia mulai nutupin. Nah, di sebelah kirinya ini jenis tanaman namanya Heliconia. Gue belum tahu jenis tanaman Heliconia yang mana karena bunganya belum keluar. Jadi masih belum ketahuan nih Heliconia jenisnya yang mana. Di sebelahnya, nah ini pasti lu bakal banyak temuin juga di tukang atau di pedagang tanaman. Ini talas hitam, karena talas ada banyak macam ya. Biasanya talas yang dipakai buat tanaman hias tuh talas hitam. Dia gampang banget bercabangnya gitu. Cuman kondisinya kadang daunnya nih kalau udah tua atau kegesek-gesek, kayak gini nih ketiup angin gampang hancur. Tapi dia cakep banget. Sebentar, hup. Tetap begini. Di sampingnya ini ada yang namanya pandan Bali gitu. Lucu nih nama tanaman ini, pandan Bali, kita biasa mengenalnya, padahal asalnya bukan dari Bali. Tapi kalau lu ke Bali, ke villa, ke apa gitu, pasti lu akan banyak banget nemuin tanaman-tanaman ini nih. Mau ke Lombok gitu, nuansanya pantai tropical gitu. Nah ini padahal ini tanamannya asalnya kalau nggak salah dari Meksiko gitu ya. Nah ini yang gue bilang, bentuk tanaman landscape itu akan berpengaruh ke harga. Semakin dia banyak cabangnya seperti ini, semakin dia besar, harganya juga akan semakin mahal. Gue punya pandan Bali nanti sebelah sana. Dia cuma ada 3 cabang, dibandingin sama ini yang bercabang-cabang, ini harga yang di sana yang kecil jauh lebih murah dibanding yang di sini. Ini bisa didapetin kurang lebih harganya 2 jutaan ke atas lah. Gitu. Ini ada, nah di belakang itu ada yang namanya melati jasmine. Dia tipe-tipe stek juga tuh, sama kayak anting putri. Jadi dia punya batang aslinya tuh ditempel di pohon yang berbeda. Nah ini gue bilang tadi, ketika lo di taman landscape, lo juga harus bisa menghiasnya dengan cara yang berbeda. Salah satunya, ya gue nginjek tai kucing. Aduh, ini apa? Ini hati-hati kalau ada yang punya kucing ya, dan dia buang hajatnya di rumput. Karena kalau dia buang hajat, dia akan bikin mati rumput gajah mininya. Nih kayak gue nih udah beberapa spot nih, ini sempat mati. Ini bakalan nih, ini udah mati nih. Jadi lu harus hati-hati, ini kucing emang kurang ajar. Gue nginjek lagi, aduh. Ya kurang lebih begitu. Jadi lu bisa padu-padankan bordering ya. Kita ngomongin bordering, lu bisa kasih border bebatuan seperti ini, atau lu bisa kasih bordering seperti yang si pandan Bali tadi, di bawahnya ada tanaman lagi. Nah, teori yang paling sederhana adalah ketika lu ngedesain sebuah taman landscape, lu harus tentuin dulu vokal poinnya ada di mana. Minimal 1 kalau di taman. Contoh, si pandan Bali ini vokal poinnya. Di bawahnya nanti ada tanaman kecil yang ngelingkarin.
Gitu, terserah lo mau pakai berapa layer. Kalau gue pakai 2 layer berarti hitungannya. Dari focal point, terus ada tanaman yang ini, terus ada batu. Gitu. Biasanya bisa buat bordering sih. Next, kita akan beralih lagi ke taman yang di depannya studio Babi Bu. Kurang lebih sama, karena mesin air ada di depan. Jadinya fungsinya harus juga menutupi selain memberikan keindahan. Nah, ini yang gue bilang tadi, anting putri juga ada. Ini harganya lebih murah dari yang lo lihat tadi. Sayangnya, ini lagi kena hama. Jadinya begini dia, sakaratul maut. Hidup segan, mati tak mau. Tapi mudah-mudahan daun barunya udah mulai timbul. Nah, kalau di sini tanamannya berbeda dengan yang tadi kita lihat. Kalau di sini gue sikas, tapi jenisnya gue lupa apa ini karena sikas tuh udah banyak macam. Gue punya 3. Dari yang ini ada satu lagi yang kecil di atas, ada satu lagi yang gede yang lumayan langka yang daunnya biru, Encephalartos lehmani namanya. Itu salah satu tanaman kolektor juga tuh. Nah, kalau ngomongin harga ini sudah berada di 2 juta ke atas. Jadi kalau lu punya budget itu bisa nih spending ke sini karena majestic banget dia dari bentuknya, dari daunnya. Terus lu ngeliat dari atas tuh dia akan kelihatan banget, istilahnya apa ya, roset ya kalau orang tanaman bilang. Gitu. Di bawahnya ini ada sisa-sisa nih. Tadinya dia ngeborder di sini. Iris, tanaman 10 ribuan, 15 ribuan. Masih murah, terjangkau. Di bawahnya ini masuk ke dalam jenis Calathea. Jadi kalau malam Calathea uniknya dia akan berdiri semua kalau malam. Kalau siang dia tidur. Males dia ternyata ya. Malam dia berdiri, siang dia malah tiduran. Nggak mau kerja lo nyari duit. Lanjut. Nah di sini ini pemberian bokap sebenarnya. Bokap suka ada-ada aja emang. Dan ini menjadi tempat penampungan air untuk minum-minum kucing sebenarnya. Di sini ada bambu air yang kecil. Ini buat yang tanaman-tanaman air, ada teratainya juga di sini. Nah, karena ini berbeda ya. Kalau tadi kan lu ada ngelihat ada border ke kerikilnya kan, kerikil putih. Ini yang gue taruh cuman ada di sekelilingnya ini aja. Kenapa? Karena di taman yang ini gue sudah ngasih batu-batu yang lumayan gede. Gitu. Kalau lu lihat ada di sini nih. Ada batu ini, ada batu ini, ada batu ini. Batu ini dibenamin. Jadi prosesnya tuh ngegali dulu, ngebersihin dulu puing-puing yang ada. Terus mulai dikasih tanah. Tutupin semua, batu baru masuk, baru tanaman-tanaman ini. Nah, kalau yang ini namanya beringin Korea. Alhamdulillah dapatnya yang kecil nih, biasanya dia lumayan besar. Ini beringin Korea namanya. Dari bentuk daunnya, ini bulat-bulat begini, jadi kalau lo ngeliat nih suka ada di, sama kayak anting putri, tanaman ini populer juga di pedagang-pedagang tanaman landscape. Nah, ini beringin Korea, harganya sedikit lebih murah dibanding si sikas. Harganya mungkin 1,5-an lah kalau segini. Terus yang ini gue lupa nih namanya apa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih tahu gue di kolom komen. Ini oke juga. Dia terbilang bandel tanamannya. Jadi memang tanaman-tanaman landscape tuh terbilang tanaman yang bandel ya. Karena disuruh ujian dia nggak mau. Di sekolah suruh kerjaan PR dia nggak. Aduh, garing banget, garing banget. Ada bromelia di sini. Di sini ada bromelia. Kalau lo lihat ini, hati-hati kalau lo mau pakai bromelia karena dia ada ujungnya yang tajam. Dia ada durinya kecil-kecil. Tapi ini cantik banget. Di belakangnya yang gue bilang tadi nih, ada pandan Bali. Pandan Balinya ukurannya lo lihat, beda dengan pandan Bali yang tadi. Dia cuma ada 3 batang. Nah ini sih di bawah 500.000 masih ada, masih dapat. Gitu. Masih oke lah. Total sih keseluruhan kalau memang lu males gitu ya, lu mau gue cari tukang taman aja, bisa. Tapi memang kalau tukang taman sistemnya adalah si tukang tamannya akan ngelihat dulu, akan survei dulu luasnya berapa. Nah dari situ penggunaan tanamannya berapa, penggunaan tanamannya lu mau tanaman apa aja, jenisnya apa aja. Berbeda relatif. Kalau lu mau budgetnya murah bisa, tapi kalau lu mau budgetnya yang mahal pun juga bisa, nggak ada salahnya gitu. Namanya cita-cita ya kan, kayak gue nanti pengen cita-cita kalau rumah besar gitu, pengen punya pohon-pohon Afrika yang gede gitu ya nggak apa-apa.
Yang penting kan tujuannya untuk mempercantik rumah kan. Apalagi ya? Total untuk keseluruhan nih dengan luas kurang lebih 3 meteran lah ya, 3 meteran kali 3 meter ini. Kalau dari budget sih, untuk tanaman yang di depan yang lo lihat ini sama yang di sini agak beda nih harganya. Kalau yang di sini kurang lebih harganya kisaran 7 sampai dengan 10 juta gitu untuk satu ini. Begitu pula yang di sana. Tapi penggunaannya itu balik lagi. Lo kalau pakai tukang taman, lo bisa ada proses negosiasi, pemilihan tanaman yang mau apa, atau lo mau tipenya mau terima beres, itu pun juga bisa. Pokoknya sesuaikan dengan budget. Karena itu tadi tanaman landscape, semakin lo bentuknya aneh, semakin bentuknya besar, maka harganya juga semakin mahal. Tapi perawatan yang paling enak tinggal siram-siram aja, tinggal kasih pupuk, sama kalau ada hama kayak tadi tuh kayak anting putri, baru deh lo agak ribet-ribet sendiri untuk ngobatinnya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga buat lo yang pengen mempercantik area depan rumah lo yang punya tanah kosong, pengen dijadiin mau dikasih tanaman-tanaman landscape, itu amat sangat menyenangkan. Kalau misalnya ada tips atau saran atau pengen review tanaman apa, silakan tulis di kolom komen. Oke, Baba pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan.